Padahal, dunia baru saja berharap konflik Iran-Israel ini mereda. Tapi sekarang, muncul babak baru. Houthi nyatanya tidak ikut berhenti. Mereka justru makin brutal. Dan selama Gaza masih diblokade, selama Israel masih membunuh warga sipil, kami akan terus menyerang. Ini pernyataannya. Ini bukan ancaman, tapi janji. Janji dari kelompok bersenjata di Yaman yang kini menjadikan Laut Merah sebagai ladang tempur dan Tel Aviv sebagai target. Ini bukan sekadar konflik. Ini cerita tentang siapa yang masih melawan ketika yang lain memilih diam. Dan dari sinilah semuanya meledak. Sabtu pagi pertengahan Juni, saat semua mata tertuju ke Iran, langit Sanaa mendadak membara. Jet tempur Israel meluncurkan serangan udara presisi ke sebuah rumah di jantung ibu kota Yaman. Disitulah, menurut intelijen Israel, para petinggi Houthi sedang menggelar pertemuan rahasia. Target utamanya jelas. Muhammad Abdi Al-Karim Al-Gamari, sosok penting dalam struktur militer Houthi. Ia dikenal sebagai otak strategi serangan lintas wilayah. Bagi Israel, dialah tangan kanan dalam kampanye rudal dan drone yang menyasar pelabuhan serta kapal dagang di Laut Merah. Serangan Israel memang berhasil menghancurkan sebagian besar rumah. Ledakan mengguncang wilayah permukiman. Tapi, menurut sejumlah sumber, Al-Gamari selamat meski terluka parah. Upaya pembunuhan ini dinyatakan gagal, tapi pesan Israel telah sampai. Tidak ada lagi zona aman, bahkan di tengah Yaman. Apa Houthi diam? Tidak. Mereka langsung merespon. Bagi mereka ini bukan sekadar serangan. Ini upaya pembunuhan terhadap pemimpin militer. Dan balasannya tidak akan datang sendirian. Tak lama setelah serangan ke Sanaa, Houthi langsung membalas. Bukan lewat konferensi pers, tapi lewat blokade total di Laut Merah. Kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel ataupun sekadar dicurigai punya hubungan dengan Zionis langsung jadi target. Drone kamikaze, rudal anti kapal dan serangan mendadak, semuanya diluncurkan dari Yaman menuju jalur pelayaran strategis. Bagi Houthi, ini adalah kemenangan. Tapi bagi dunia, ini mimpi buruk. Kita tahu bagaimana vitalnya Laut Merah, dan jika diblokade semua berimbas. Pasokan logistik tentunya terganggu, ongkos pengiriman melonjak, dan banyak kapal akhirnya harus memutar jauh lewat Tanjung Harapan. Israel jelas terpukul. Blokade ini bukan cuma serangan fisik, tapi juga serangan ekonomi. Dan yang lebih gawat lagi, Houthi belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Blokade Laut Merah hanyalah permulaan, karena Houthi tidak berhenti di situ. Mereka naik ke medan yang lebih besar, serangan langsung ke wilayah Israel. Dan kali ini mereka tidak sendirian. Dalam sebuah operasi yang tampak rapi dan terkoordinasi, Houthi bekerja seiring dengan Iran. Dua kekuatan ini melancarkan serangan gabungan, menyasar beberapa titik strategis di Israel. Iran menyerang dari arah timur, sementara dari arah selatan rudal balistik milik Houthi ikut meluncur. Targetnya kota Jaffa, wilayah penting di tengah Israel yang hanya berjarak belasan kilometer dari Tel Aviv. Dan mereka tidak main-main. Yang digunakan adalah rudal Palestine II, senjata jarak jauh paling mematikan milik Houthi. Sebuah rudal buatan sendiri, tapi punya daya hancur dan akurasi yang cukup untuk menimbulkan kepanikan. Serangan ini membuat sistem pertahanan Israel tersebar. Beberapa rudal berhasil dicegat, tapi sebagian lainnya lolos. Tapi yang jelas terlihat, serangan ini bukan sekadar aksi balas dendam. Ini sinyal kuat kalau poros perlawanan anti-Israel sekarang terhubung secara aktif. Dan meski Iran kemudian menyepakati gencatan senjata, Houthi tetap jalan terus. Karena bagi mereka, selama Gaza masih diblokade, tidak ada kata berhenti. Allahu Akbar, al-maut li Amerika, al-maut li Israel, al-la'natu al-Yahud. Lagi-lagi Houthi tidak sedang menggertak kosong. Houthi bukan cuma menyasar Israel. Amerika pun ikut diancam. Ini bukan gertakan kosong. Sudah ada beberapa insiden di mana drone Houthi nyaris mengenai kapal logistik dan kapal perang Amerika Serikat yang sedang berpatroli di kawasan.
Bagi Houthi, Amerika bukan penengah, tapi sekutu Israel. Dan siapapun yang berdiri di pihak Israel dianggap sebagai bagian dari musuh, meski sudah ada gencatan senjata. Ancaman yang dilontarkan Houthi membuat Amerika siaga penuh. Saat Amerika memilih untuk terlibat, beberapa kapal perang USS Nimitz dan Destroyer telah diposisikan untuk berjaga. Ini sebenarnya bukan hanya disiagakan untuk mencegat rudal Iran, tapi untuk menunggu serangan Houthi datang dari Laut Merah. Bahkan saat tensi mereda antara Iran dan Israel, harapan itu langsung dibungkam suara rudal yang melesat dari Yaman. Houthi tidak sedang menggertak. Beberapa hari setelah Perang 12 hari berakhir, mereka kembali menggempur Israel seolah melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Iran. Sasaran utama, Bandara Internasional Ben Gurion, jantung lalu lintas udara Israel. Rudal yang digunakan, Palestine II, rudal balistik hypersonik buatan Houthi sendiri. Rudal ini melaju di kecepatan lebih dari Mach 5, sulit dilacak dan mustahil dicegat jika meluncur rendah dan cepat. Kekuatan ledaknya dirancang untuk menghantam target vital dan menciptakan efek psikologis yang besar. Bukan cuma rudal, juru bicara militer Houthi Yahya Shari mengklaim telah meluncurkan drone ke 3 lokasi sensitif, Eilat, Tel Aviv, dan Ashkelon. Israel mungkin berhasil mencegat rudal, tapi ini bukan soal serangannya, karena justru yang terjadi adalah kepanikan massal. Sirene meraung, penduduk berhamburan mencari tempat perlindungan. Bandara Ben Gurion sempat menghentikan aktivitasnya. Penerbangan dibatalkan, sistem keamanan diperketat. Israel kembali dibuat sibuk. Sementara di laut, Houthi terus mencegat kapal-kapal Israel yang mencoba melintas di Laut Merah. Tidak ada jeda, tidak ada istirahat. Dan Houthi sudah menyatakan serangan akan terus berlanjut. Ben Gurion dan Eilat akan tetap jadi sasaran sampai Gaza mendapatkan gencatan senjata. Israel tentunya tidak tinggal diam. Serangan demi serangan dari Yaman akhirnya memicu respon keras dari Tel Aviv. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan dengan lantang, "Kami akan menyerang Yaman seperti kami menyerang Iran." Pernyataan ini pun bukan sekadar gertakan politik. Ini sinyal bahwa Israel siap membuka front perang baru jauh dari perbatasan mereka sendiri. Dan bukan cuma Israel yang bersuara, Amerika Serikat pun mulai gerah. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, secara terbuka mengusulkan langkah ekstrim. Serangan udara ke Yaman menggunakan pesawat pengebom siluman B-2. Pesawat ini bukan main-main. Kita sudah melihatnya di Iran. Ia mampu membawa bom seberat 14 ton dan dirancang untuk menghancurkan target dengan presisi tinggi tanpa terdeteksi radar. Dan jika benar serangan ke Yaman dilakukan dari 2 arah, Israel dan Amerika, maka konflik yang awalnya terfokus di Gaza dan Iran bisa benar-benar meluas ke seluruh kawasan. Artinya tensi sudah naik. Sekarang tinggal menunggu siapa yang menarik pelatuk lebih dulu. Sekarang pertanyaannya, kemana arah konflik ini bergerak? Jika skenario eskalasi benar terjadi, dan Israel serta Amerika benar-benar menyerang balik secara penuh, maka Yaman bisa saja di bumi hanguskan. Kenapa? Tak ada sistem pertahanan canggih di sana. Tak ada perisai rudal, tak ada jet tempur siluman. Karena Yaman bukan Iran. Tapi, kita juga sekaligus harus tahu, Houthi bukan tentara biasa. Mereka pernah menguasai ibu kota, menjatuhkan pemerintah, dan bertahan dari serangan Saudi selama bertahun-tahun. Bahkan, satu-satunya proksi yang membuat Amerika memilih untuk gencatan senjata. Mereka bukan cuma keras kepala, mereka juga penuh kejutan. Dan ini yang membuat situasi ini berbahaya. Satu peluru nyasar bisa mengubah Laut Merah jadi medan perang internasional. Lalu, apa ada ruang untuk deeskalasi? Mungkin saja. Tapi itu cuma bisa terjadi kalau Gaza benar-benar mendapat gencatan senjata. Selama Gaza masih diserang, Houthi tak akan berhenti. Ini bukan lagi soal wilayah. Ini soal solidaritas yang berubah jadi senjata. Dan selama senjata itu terus diluncurkan, kedamaian tetap jadi barang langka.